Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arashihi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Alhamdulillah, Nurdin Daka System berada di suasana batin bersama intelektual muda muslim di era Fight for Zero ini, kandidat doktor Muhammad Amin, di mana pagi yang sangat cerah memberi spirit dukungan seperti apa suasana batin di bulan Ramadan, di pancarang sinar matahari di Jalan Kakak Tua ini, memberi kenyamanan, kenikmatan akan kegembiraan intelektual muda muslim Fight for Zero ini, memberi narasi pikiran-pikiran tentang seperti apa memasuki atau menjalani ibadah atau amalia Ramadan ini. Tepat kita pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 atau 6 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan momen ini ada pencerahan lahir dari dialektika pada pagi ini. Baik, kita langsung kepada narasumber kita yang sangat fenomenal dalam konteks kekinian, di mana arus pergerakan pemikirannya banyak lari kepada sufistis Islam modern. Sebagai seorang intelektual muda muslim di Fight for Zero ini, seperti apa kita mengejawantahkan pikiran-pikiran keislaman yang kita maknai di bulan suci Ramadan ini dalam menangkap api atau spirit Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan seputar Ramadan, terlebih dahulu saya komentari sebagai cendekiawan muslim atau sebagai orang akademisi. Pada bulan Ramadan ini seharusnya menggali jauh lebih jauh lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan kepada umat. Tentunya maksud saya, kadang kita sekarang ini mengucapkan sesuatu tapi kadang tidak disertakan. Misalnya ketika kita mengatakan alhamdulillah, ayat berapa dalam Al-Quran itu? Saya mencoba sebagai orang akademisi mungkin, ternyata alhamdulillah itu ada beberapa surah, ada dalam Al-Fatihah, ya ayat pertama ada, kalau tidak baca basmalah, kalau baca basmalah dia ayat kedua. Itu umum dan lazim itu. Tetapi ada ditemukan dalam Quran surat Luqman, ya. Di situ surah 31 ayat 25. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yakunallah. Kalau ada yang berkata, yang bertanya siapa pencipta langit dan bumi, semua orang mengatakan la yakunallah, Allah. Tapi ayat itu mengatakan qulil hamdu, katakan alhamdulillah. Makanya kita mulai ini alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah, saya alhamdulillah kedua, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi
wa kafa billahi syahida. Ini Al-Fat ayat 28. Ya, yang ketiga kali ya, yang ketiga. Ada juga dikatakan ujungnya sama awalnya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu Quran surah As-Saff ayat 8. 4. Ada juga Quran surat 33 ayat 9. Itu. Setelah itu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ada pada Quran surat 48 ayat 10. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu Al-Ahzab 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu Quran surat Yunus ayat 10. Itu maksud saya, di tengah kekinian ini kita harus mengkaji lebih jauh supaya ternyata bicara agama ini bukan asal-asalan diambil ayat ini, tapi bagusnya ayat ini mana dasarnya. Ayat ini maksudnya. Kalau ini kan anak-anak sekarang yang kritis, apalagi mahasiswa, apalagi orang-orang yang banyak membaca dan intelektual. Oh, begitu kita sebut ini, oh ini ada ayatnya, ada apa. Seperti itu mau saya. Nah sekarang, apa pentingnya saya menyampaikan ini, apalagi Ramadan ini, tentang hakikat Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah turunnya Quran. Quran itu hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia. Dia al-furqan, ya, yang membedakan ada hal yang batin. Dia al-bayyinah, yang menjelaskan tentang sesuatu, ada muhkamat dan mutasabihat. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini isinya sebenarnya yang pertama puasa. Apa itu puasa? Puasa itu artinya menahan. Maka dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang dahulu berpuasa. Apa sih tujuannya puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang takwa. Pertanyaan ada 3 di sini. Siapa iman? Di mana iman itu? Al-iman aktu fil qalb. Iman itu ada dalam hati. Dia terlebih dalam hati. Iman itu bahasa Arab, artinya yang percaya kepada Allah. Maka yang dipanggil puasa yang percaya. Kalau tidak percaya tidak dipanggil. Oleh sebab itu iman ini disuruh puasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Musuh-musuh iman. Mana musuh iman itu? Musuh iman itu adalah ada 4 ya. Pertama, hawa nafsu dunia setan ya. Hawa nafsu dunia setan ini yang melahirkan ajib, riya, takabur, iri hati, dengki, hasud, fitnah, tamal, loba, dan sombong. Ini sebenarnya mau dipuasakan oleh orang beriman. Nah, kalau puasa tidak makan tidak minum itu kan hanya fisikal. Maka dikatakan saum mutasihu, supaya organ dalam diri kita sehat, maka mulai imsak sampai buka kembali itu supaya segar sehat di dalam itu jantung kita ya, lever kita ya, apalagi ginjal kita, empedu kita, paru-paru kita, itu penting supaya kerja keras selama 11 bulan, maka 1 bulan ini disuruh berpuasa supaya sehat jasmani kita. Tapi puasa yang sesungguhnya pada hakikatnya ini adalah batin kita, hati kita ini, yang dimana kita terlalu jauh dikuasai oleh hawa nafsu, kadang dikuasai oleh dunia kita, dikuasai oleh setan. Nah, bahkan kita ini kalau puasa ini tidak mampu mempuasakan kehendak hawa nafsu dunia setan tadi, maka tidak bermakna puasa kita pada hakikatnya. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Maka kita harus betul-betul pada makan sahur itu berniat betul-betul bahwa kita ini bukan hanya tidak makan tidak minum di siang hari, tetapi hendaklah kita minta tolong kepada Tuhan. Hati nurani kita ini selalu dibimbing, diberi petunjuk oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, diberi pencerahan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan cara bagaimana? Maka diwajibkan kita ini banyak ikra, membaca. Salah satu adalah membaca Al-Quran ya. Tradisi aulia anbiya Allah itu kan mesti banyak membaca ya. Membaca itu adalah kunci kesuksesan bagi kita, supaya kita lebih tercerahkan hati nurani kita. Nah,
Saya sedikit mungkin berbicara apa itu Quran. Ya, Quran itu sebenarnya adalah kitab Allah, firman Allah. Tentunya kalau kita lihat firman Allah ini langsung kepada malaikat. Nah, malaikat kepada Muhammad. Tapi di sisi lain sebenarnya Quran itu adalah langsung nazaluhu ruhul amin ala qalbika. Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hati Muhammad. Nah, maka mungkin sebagai salah satu pendekatan, ternyata Quran itu tidak ada di tulisan. Maka dalam Quran surat Al-An'am ayat 7, sekiranya Al-Quran ditulis di atas kertas, maka orang kafir mengatakan itu sihir yang nyata. Tapi Quran itu yang di dalam hati Muhammad, yang datang langsung dari Allah, masuk langsung ke dalam hati Muhammad karena ada pita suara kenabiannya. Maka ketika dibutuhkan oleh umat, turunlah ayat sesuai apa yang dibutuhkan oleh umat berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, dan kisah dan lain-lainnya. Maka pada saat itu dicatat oleh sekretaris Nabi namanya Said bin Sabit, ditulis. Akhirnya pada masa itu Khalifah ke-3 Utsman bin Affan baru dibukukan, maka kitab yang kita baca ini adalah Mushaf Utsman bin Affan. Maka kalau kita betul-betul mengkaji, mendalami makna dan seterusnya tentang isi Al-Quran ini, subhanallah barakallah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba membacanya. Maka kenapa kita membaca Al-Quran? Dari Abu Hurairah, dalam satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, ya, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah Al-Baihili, ya, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat. Dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat, ya. Jadi syafi'an, memberi syafaat kepada pembacanya. Artinya bukan tulisan ini, artinya Quran itu adalah gaib. Dia imam kita, dia pemimpin, dia yang memberi petunjuk pada kita. Dia datang menyelamatkan kita nanti karena kita membacanya dengan penuh hikmat, dengan penuh makna. Maka nanti dia melahirkan Al-Quran ini menjadi penolong kita bagi orang-orang beriman. Ya, luar biasa. Kade, kita punya analisis di Fight for Zero ini. Dalam konteks kekinian tidak bisa dipungkiri, banyak saudara kita Muslim dan Muslimah di seluruh dunia membaca Quran, tapi dalam fakta-fakta kehidupan tanda petik ini, mereka juga melakukan hal-hal yang di luar yang diinginkan oleh Al-Quran itu dalam konteks tekstualitas bacaan. Seperti apa ini? Apakah salah membaca Al-Qurannya, atau memaknai atau mengaktualisasikan itu nilai-nilai Al-Quran seperti apa sehingga pengejawantahan itu apa yang diinginkan Allah, yang diinginkan Rasulullah juga akan terimplementasi dalam kehidupan kita. Seperti apa? Karena fakta real ada orang yang baca Quran tapi juga tanda petik kelihatan juga melakukan halal yang bertentangan dengan yang dia baca. Seperti apa merevitalisasi di era 4.0 ini? Ya, terima kasih. Seharusnya ketika kita membaca Quran, kalau paham makna looking di balik teks yang dibaca itu, maka pasti hatinya akan tercerahkan, akan bening. Kenapa? Mereka memaknai isi yang terkandung dalam bacaan-bacaan itu. Tapi kalau hanya kita membaca hanya tes dua dan tidak merasakan apa-apa, ini kan mohon maaf, mungkin itu sama dengan baca buku saja, karena tidak memaknai apa-apa. Mesti membaca dengan memaknai apa-apa. Maka kalau kita menghayati isi dan memaknai bacaan ini, apa mahwal Quran, apa sebenarnya Quran ini? Quran itu kan ini nazaluhu ruhul amin ala qalbika, dibawa turun oleh ruhul amin ke dalam hati Muhammad. Setelah itu Quran ini kan ini innahu laqaulur rasulul karim, perkataan Allah kepada Muhammad, maka Muhammad mengeluarkan perkataan Rasul yang mulia, kata Allah, kan begitu. Nah, kalau perkataan Allah, perkataan Rasul, berarti asli kita harus seperti itu juga. Tidak bisa kita membaca hanya tulisan dan terjemahan tajwidnya saja, tapi harus didudukkan bagaimana makna sesungguhnya. Kalau orang memaknai dengan membaca yang sesungguhnya,
sebagaimana apa yang dikatakan dalam Quran surat Al-Hasyr juga, ya, bahwa lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Nah, Quran itu sekiranya ya disimpan atau ditaruh di gunung, gunung itu akan terpecah. Kenapa? Karena takut kepada Tuhannya, bukan tulisannya, tapi kebenaran Quran itu. Nah, maka sebenarnya ketika kita membaca Quran, kalau ada seperti pertanyaan tadi ya tidak berbekas, kadang tidak tersentuh, berarti mohon maaf tidak memaknainya. Padahal wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Tidak diturunkan Quran itu kan syifa, obat. Obat apa? Obat hati. Obat bagi mukmin, bukan hanya jasmani. Kalau jasmani ini ya dokter, kalau ruhani ini yang gersang, yang suka mohon maaf ini was-was dan ragu-ragu, ambillah wudhu, baca Al-Quran, pasti insya Allah akan mendapat ketenangan dan kebeningan hati. Nah, makanya mohon maaf orang yang selalu bersama Quran, subhanallah barakallah, apalagi di bulan Ramadan ini, pasti akan mendapatkan nilai tambah dan nilai plus. Dan itulah sesungguhnya, maka ketika puasa yang diisi baca Quran, maka dikatakan setelah kita puasa dengan baik, membaca Quran, berzikir dan lain-lainnya, maka itu paketnya mesti datang pada malam hari. Maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari dengan penuh ya keimanan dan perhitungan, insya Allah akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Makanya paket puasa itu mesti tarawih. Maka yang dipanggil untuk sholat tarawih hanya yang berpuasa. Kalau orang yang datang sholat tarawih tapi tidak berpuasa, berarti salah kamar, salah alamat orang itu. Itu Iya. ya itu. Baik. Pernyataan terakhir dari dialektika menyambut pagi di suasana hari Jumat ini, closing statement kita untuk generasi berikutnya mengambil hikmah-hikmah dari pemaparan tadi. Fadhal. Kalau sekarang, mohon maaf, kita kan memahami dalam dunia akademisi ada 3, ada namanya Burhani, ada namanya Bayani, Burhani, Irfani. Mungkin kita baru membaca testuanya saja ya. Itulah yang sampai pada generasi kita, hanya tidak merasakan bagaimana lezatnya membaca Quran, memahami Al-Quran itu. Seharusnya kalau masuk pada tataran Burhani, tidak hanya membaca testual, dia akan bertanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Bayani. Tapi kalau Burhani, apa yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim itu? Dia harus bertanya. Nah, kalau Irfani, dia sudah merasakan lezat manisnya sama dengan orang perokok. Begitu menyebut rokok, dia merasakan nikmat bagaimana rokok itu, aromanya, rasanya, dan lain-lainnya. Nah, begitu juga kita membaca Quran. Kalau sudah menyatu dengan Quran, maka dia akan merasakan, akan berubah dalam dirinya. Minimal, mohon maafnya, misalnya dikatakan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia paham makna, esensi, hakikat di balik tulisan yang dibaca ini, Quran yang sesungguhnya. Nah, minimal ya alladzina yakhshawna rabbahum, berdiri bulu-bulu mereka. Adakah anak-anak kita? Tidak usah anak-anak muda kita, orang tua saya belum seperti itu. Begitu ke dalam sembahyang mungkin, begitu juga orang kalau betul-betul merasakan enaknya, nikmatnya membaca kitab-kitab Al-Quran ini. Nah, ada dikatakan tara ayunihim, kadang tidak terasa keluar air mata. Kenapa air mata? Dari dalam keluar mendapatkan ketakutan. Memang terasa. Nah, anak-anak kita sekarang ini, mohon maaf, jangankan anak-anak, ya jangankan membaca keluar air mata, ya bergetar hati, bergigi bulu-bulu. Yang kebiasaan mereka, mohon maaf, tidak dinafikan ya, karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, HP saja. Buka ini, buka YouTube apa semua, tapi jarang lagi membaca Al-Quran ini. Makanya anak-anak kita sekarang ini sangat riskan sekali kalau kita orang tua tidak perhatikan baik secara syariatnya, secara hakikatnya. Ya, syariatnya itu kan ya bacaan ini hakikatnya harus menyelam lebih dalam apa makna yang dimaksud dengan bacaan ini, supaya kita ada bekasnya, berbekas dan bermakna dalam kehidupan hari-hari kita. Seperti itu. Mungkin sebaiknya generasi
milenial ini ketika baca Quran minimal ada 3 entry point yang harus dimaknainya. Yang pertama dia harus baca dengan bayaninya, dengan baca burhaninya, dan merasakannya dengan irfanianya ya. Jadi dalam 2 pemaknaan yang kedua, bahwa generasi 540 seharusnya berusaha menjadi keluarga Allah di bumi. Karena keluarga Allah di bumi seperti apa dipaparkan tadi kandidat doktor kita, intelektual muda kita, bahwa menjadilah di Ramadan banyak baca Quran dan banyak berzikir. Nah, 2 pernyataan statement itu sesungguhnya menjadi keluarga-keluarga Allah itu ada pemaknaan bahwa hanya 2 keluarga Allah di bumi ini. Yang pertama ahli zikir, fi kulli waqtin dia berzikir, dan ahli qiraah, ahli Quran, fi kulli waqtin qiraah. Dalam pemaknaan yang lebih dalam tadi, qiraahnya dengan bayani, qiraahnya dengan burhani, dan qiraahnya dengan irfani. Mudah-mudahan pencerahan pagi ini dari kandidat doktor kita termaknai dan bisa terimplementasi dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan keberkahan Ramadan, Allah berikan ampunan dan kisayangnya kepada kita semua. Salam dari komunitas penyuluh Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.